Bukan main. Waktunya striker tajam Liga 1 unjuk gigi. Keputusan hebat Shin Tae-yong bikin Tanzania was-was dengan kekuatan Indonesia. Bikin merinding. Hati masyarakat Indonesia bisa terenyuh mendengarnya. Pesan luar biasa Yance setelah gagal perkuat timnas Indonesia. Ngambek karena nggak dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot nekat lakukan hal ini. Media Vietnam sampai berani katakan seperti ini. Sampai gegerkan Vietnam dan sekitarnya. Pemain timnas Indonesia ini harusnya sadar diri dan minta maaf ke Shin Tae-yong dan masyarakat Indonesia agar tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Dan Shin Tae-yong juga membuka pintu maaf agar memanggil kembali Elkan Bagot. Kalau seperti ini, kondisi internal timnas Indonesia jadi tidak fokus untuk menghadapi dua pertandingan penting pada babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Admin berharap dalam waktu sisa ini Elkan Bagot datang pada sesi latihan timnas agar kekuatan timnas Indonesia bertambah. Menurut kalian gimana guys? Apakah mengharapkan Elkan Bagot kembali lagi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Seperti diketahui, hilangnya nama Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut menjadi sorotan. Hal ini karena keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai cukup mengejutkan sebab tak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Padahal Elkan Bagot selama ini menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia maupun kelompok usia di era Shin Tae-yong. Namun tiba-tiba secara mengejutkan ia tak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bahkan ada tambahan pemain jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. PSSI memastikan Shin Tae-yong menambah 2 pemain lain untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang melawan Irak dan Filipina. 2 pemain tersebut yakni Malik Rizaldi Madura United dan Nadeo Argawinata Borneo FC. Lagi-lagi tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemain tambahan tim Merah Putih ini. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia ini disebut-sebut ada hubungannya dengan pemanggilan sebelumnya. Pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut sebelumnya memang sempat memanggil Elkan Bagot ke timnas U-Strip 23 Indonesia untuk membantu tim berjuang di playoff Olimpiade 2024 di Paris. Kala itu, timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea dan tim kehilangan beberapa pemain di lini belakang seperti Rizky Ridho yang kena kartu merah dan Justin Hubner yang kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Untuk itu pada momen penting untuk lolos ke Olimpiade 2024, Shin pun berharap Bagot bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Namun siapa yang menyangka Elkan Bagot tak merapat ke timnas U23 Indonesia, justru ia terlihat liburan ke Maladewa. Walaupun terkait pemanggilan ini juga tak lepas dari izin klub karena saat playoff Olimpiade 2024 ini berlangsung tidak bertepatan dengan agenda FIFA. Situasi ini membuat klub tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Tetapi saat Bagot tak bergabung dengan skuad Garuda Muda yang tengah berjuang tersebut langsung mendapat kritikan dari publik. Ditambah lagi saat Shin Tae-yong ditanya alasannya tak memanggil Elkan Bagot memberi jawaban yang cukup mengejutkan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut meminta wartawan dan netizen untuk menanyakan langsung kepada Bagot. Ternyata hal itu membuat situasi semakin pelik dan menjadi sorotan hingga ke media Vietnam. Bahkan media Vietnam Soha membuat artikel tentang Elkan Bagot dan menyebutkan bahwa mantan pemain Gillingham tersebut berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia. Tak dipanggil bek naturalisasi itu berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia, tulis Soha sebagaimana dikutip bolasport.com Jumat 31 Mei 2024. Dalam artikel ini, Soha menyebut Bagot adalah pemain naturalisasi, tetapi kenyataannya ia bukan dinaturalisasi tetapi memilih kewarganegaraan Indonesia di usia 18 tahun. Situasi Bagot ini bisa dipastikan berbeda dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Akan tetapi yang menjadi sorotan yakni terkait Elkan Bagot yang baru saja menghapus nama PSSI dari halaman biografi Instagram pribadinya.
Pemain Madura United Malik Rizaldi menanggapi pemanggilan perdana dirinya ke Timnas Indonesia. Rizaldi yang bakal menjadi muka baru di skuad Timnas Indonesia Shin Tae-yong dipanggil untuk menggantikan posisi Yance Sayuri yang dipulangkan dari skuad Garuda. Alhamdulillah sangat bersyukur dikasih kesempatan membela Timnas, kata Rizaldi kepada inilah.com di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat 31 Mei 2024 malam. Pemain berusia 27 tahun mengaku tak ingin menyia-nyiakan pemanggilan dirinya ke skuad Garuda. Ia juga berjanji akan berjuang sekuat tenaga guna mencuri perhatian Shin Tae-yong dan menempatkannya sebagai ujung tombak merah putih di laga terdekat. Ya, saya hanya ingin berusaha menampilkan yang terbaik kepada Coach Shin ya, tapi main atau tidak terserah Coach Shin, ujarnya. Asal tahu saja, skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak 6 Juni dan Filipina 5 hari setelahnya. Rizaldi, pemain yang berstatus sebagai bomber lokal paling tersubur di Liga 1 musim ini, tak memungkiri kalau dirinya ingin segera debut berseragam Timnas di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Ya, pasti berharap, tapi saya hanya ingin menunjukkan yang terbaik saja ke Coach Shin. Itu terserah semua, tergantung Coach Shin main atau tidaknya, kata pemain yang sudah mengemas 12 gol di Liga 1 musim ini. Sebagai persiapan 2 laga penutup putaran kedua, Indonesia akan menjajal kekuatan negara Afrika, Tanzania yang merupakan negara peringkat 119 pada ranking FIFA per 4 April lalu. Laga melawan Tanzania dimainkan di Stadion Madia GBK, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Rizaldi dipastikan tidak dapat berleha-lega usai menghantarkan Madura United keluar sebagai runner-up Liga 1 2023 per 2024 pada Jumat malam. Rencananya Rizaldi akan terbang menuju Jakarta untuk bergabung bersama skuad Garuda pada Sabtu ini atau sehari sebelum laga melawan Tanzania. Nasib buruk selalu dialami Yance jelang akan memperkuat Timnas Indonesia. Mengapa demikian bisa terjadi? Seolah semua tak percaya. Padahal ini pemain bagus dan berkualitas yang sangat layak memperkuat Timnas Indonesia. Masyarakat Papua bisa sedih mendengar berita ini. Pernyataan bikin haru Yance Sayuri. Begini lengkapnya Yance Sayuri buka suara setelah dicoret Timnas Indonesia karena cedera. Yance Sayuri dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina karena mengalami cedera. Konfirmasi ini dinyatakan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji pada Jumat 31 Mei 2024. Sejatinya Yance sempat memenuhi panggilan Timnas Indonesia dengan hadir sejak latihan perdana pada Selasa 28 Mei 2024. Sayangnya Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan ketahanan yang sudah dilewati beberapa putaran. Kemudian pemain PSM Makassar itu mendapat perawatan medis dan keluar dengan kaki kiri diperban. Setelah 3 hari dalam pantauan dokter, Yance pada akhirnya harus dipulangkan. Yance Sayuri insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, ujar Sumarji saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2024. Tadi disepakati akan kita pulangkan, tambahnya. Sebagai ganti Yance, Shin Tae-yong memanggil winger Madura United Malik Rizaldi. Pasca dicoret, Yance pun membagikan kekecewaannya melalui Instagram pribadinya. Bahkan pemain asal Kepulauan Yapen itu heran mengapa dirinya selalu cedera saat dipanggil Timnas Indonesia. Bergabung bersama Timnas Indonesia adalah suatu kebanggaan tersendiri dalam diriku, tulis Yance, dalam suatu permainan sepak bola hall yang dihindari atau tidak diinginkan setiap pemain adalah cedera. Dan hal ini yang saya pribadi tidak inginkan untuk alami. Namun entah mengapa setiap dipanggil untuk membela Timnas Indonesia, saya selalu mengalami cedera. Apakah mungkin belum rezeki saya untuk membela Timnas Indonesia? Dalam pengalaman ini, saya akan fokus pemulihan dan semoga pemulihan saya berjalan cepat, tambahnya. Memang bukan pertama kali ini Yance dicoret saat pemanggilan Timnas Indonesia karena cedera.
Saat Piala Asia 2023 lalu, Yance juga gagal bermain karena cedera. Pemain 26 tahun ini baru mencatat 1 caps bersama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kala itu Yance bermain 81 menit saat timnas Indonesia menahan imbang 2-2 lawan Burundi pada 28 Maret 2023. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Publik dibuat terkejut dengan keputusan hebat yang diambil Mas Bepel. Kekuatan timnas Indonesia semakin bertambah. Bisa menjadi sinyal ancaman bahaya negara-negara khususnya di kawasan Asia. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas mengaku akan kembali ke timnas Indonesia. Hal itu disampaikan mantan pemain Persija itu melalui unggahan Instagramnya @bepe20. "Halo, saya Bambang Pamungkas dan saya akan kembali ke timnas Indonesia sebagai," ujar pria yang akrab disapa Bepe itu. Belum diketahui Bepe kembali ke timnas Indonesia untuk mengisi posisi tertentu. Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam keterangan unggahannya bahwa ia selalu merasa bangga saat dipanggil ke timnas Indonesia. "I'm back, saya kembali," tulis Bepe. "Kita boleh kecewa saat timnas bermain buruk, kita juga boleh marah saat timnas kalah. Tapi kita tidak boleh menyerah dan berbalik arah dengan membiarkan mereka berjuang sendirian. Bagi saya timnas itu sakral. Kapanpun mereka memanggil, saya akan menyambutnya dengan penuh rasa bangga." Pria kelahiran Semarang itu mengemas 87 caps bersama timnas Indonesia. Bepe juga mengoleksi 38 gol untuk timnas Indonesia. Setelah tidak bermain sebagai pesepak bola, ia menjalani karier sebagai manajer Persija pada 2020 hingga 2021 dan 2021 hingga 2022. Nggak terima bilang bos. Indonesia dikatain seperti ini oleh media Malaysia. Tak terima Indonesia anggap bahwa Piala AFF adalah piala ciki abal-abal yang tak perlu diambil timnas Indonesia. Karena Indonesia sudah level Asia dan fokus untuk masuk Piala Dunia 2026. Berbeda dengan Malaysia yang masih ambisi untuk mengambil piala kaleng abal-abal kesukaan Bung Toel tersebut. Performa apik timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian salah satu media asal Malaysia. Mereka mengkritik keputusan timnas Indonesia yang dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua di Piala AFF 2024. Kritik ini muncul setelah berita yang beredar menyebutkan bahwa Indonesia lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga Piala AFF bukan lagi menjadi fokus utama. Menurut unggahan dari akun X @onevootbalem, keputusan ini dianggap meremehkan turnamen regional tersebut yang biasanya menjadi ajang bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Media Malaysia mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan langkah yang bijaksana, mengingat Piala AFF memiliki basis penggemar yang besar dan signifikan di Asia Tenggara. Selain itu, mereka menganggap Indonesia tak selayaknya meremehkan ajang Piala AFF yang kini berubah nama menjadi ASEAN Cup tersebut lantaran skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun. Vietnam lolos ke kualifikasi Piala Dunia babak ketiga dan menjadi runner-up di AFC U23. Thailand lolos ke kualifikasi Piala Dunia dan semifinal Asian Games. Namun mereka tetap tenang dan mengirimkan skuad utama ke Piala AFF. Bukannya baru bangkit sedikit sudah sombong, bilang pialanya ciki dalam kurung kurang bergengsi. Trofinya saja belum ada, tulis mereka. Wacana untuk menurunkan pemain lapis kedua ini muncul karena timnas Indonesia memiliki jadwal padat di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggap lebih penting untuk perkembangan sepak bola nasional. Jika Indonesia berhasil lolos ke fase ketiga, mereka harus fokus penuh untuk memastikan tempat di Piala Dunia, sehingga menurunkan tim utama di Piala AFF menjadi kurang diprioritaskan. Pertandingan dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 19 November, hanya 4 hari sebelum pembukaan Piala AFF 2024. Kondisi ini memunculkan wacana pembentukan dua timnas Indonesia untuk mengatasi bentrokan jadwal tersebut.
Beberapa perubahan signifikan juga sedang dipertimbangkan oleh PSSI dalam kurung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, termasuk pembagian skuad menjadi 2 tim berbeda untuk 2 kompetisi tersebut. Hal ini bertujuan agar timnas Indonesia tetap kompetitif di kedua turnamen tanpa mengorbankan persiapan dan performa di kualifikasi Piala Dunia. Bagi Indonesia, ini akan menjadi langkah yang cukup revolusioner dan membutuhkan perencanaan matang serta dukungan penuh dari semua pihak terkait. Tentunya bagaimana menentukan komposisi kedua tim tersebut juga menjadi perhatian. Tentu saja prioritas utama akan diberikan kepada tim yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Pemain inti dan terbaik akan difokuskan untuk menghadapi lawan-lawan kuat di fase ketiga. Sementara itu, tim yang berlaga di Piala AFF kemungkinan akan diisi oleh pemain-pemain muda dan cadangan yang memiliki potensi besar namun belum banyak mendapatkan kesempatan bermain di level internasional. Keputusan ini pasti akan memengaruhi prioritas timnas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Meski keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi, PSSI berharap langkah tersebut dapat membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan bagi pemain muda dan kurang berpengalaman untuk tampil di level internasional melalui Piala AFF. Pemandangan luar biasa terjadi saat sesi latihan timnas Indonesia. Nggak ada rasa takut. Media Vietnam nekat lakukan hal ini kepada para pemain timnas Indonesia. Merinding, terharu, dan bangga lihatnya. Vietnam dukung timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam Live latihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi viral dan terkenal di Asia dan internasional. Media Vietnam datang langsung ke lokasi latihan timnas Indonesia di lapangan B Senayan. Timnas Indonesia terlihat melakukan pemanasan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang mengarahkan langsung timnas Indonesia mengikuti pemusatan latihan. Terlihat media Vietnam menggunakan kamera merekam live pemusatan latihan timnas Indonesia. Dalam rekaman itu, media ini mengabarkan timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan. Timnas Indonesia siap menghadapi timnas Irak, pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam mengajak warga Vietnam atau penonton memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Perwakilan dari negara Asia Tenggara menghadapi timnas Irak. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Antusias pemain keturunan Indonesia dari Belanda gabung timnas Indonesia sangat tinggi. Satu persatu pemain Belanda menyatakan diri siap dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia. Mads Hilgers, pemain bek tengah Belanda, tadinya menolak gabung timnas Indonesia dengan alasan masih mengharapkan dapat bergabung timnas Belanda. Harapan gabung timnas Belanda tertutup, maka Mads Hilgers menjadikan timnas Indonesia pilihan kedua. Ibu kandung Mads Hilgers berasal dari Sulawesi Utara, Indonesia, dan ayahnya berasal dari Belanda. Shin Tae yang membocorkan syarat jadi pemain naturalisasi sangat gampang. Yang pasti pemain itu memiliki garis keturunan sebagai warga negara Indonesia. Selain itu memiliki kemampuan bermain sepak bola dan disiplin bermain sepak bola. Tapi Shin Tae yang tidak membocorkan jumlah pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Shin Tae yang memastikan tambahan pemain naturalisasi rampung sebelum bulan Juni 2024. Timnas Indonesia semakin kuat kalau diperkuat pemain keturunan tambahan. Pemain naturalisasi ini grade A dari benua Eropa. Animo pemain keturunan Indonesia di Eropa sangat tinggi mau bergabung timnas Indonesia. Berbagai alasan pemain keturunan mau dinaturalisasi menjadi warga Indonesia.
Pemain ingin bermain di Piala Dunia 2026. Sementara peluang pemain keturunan bergabung di timnas negara asalnya kecil. Harapan itu ada di timnas Indonesia supaya dapat bermain di Piala Dunia 2026. Pemain keturunan mengikuti perkembangan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2024. Pemain keturunan terkejut banyak sekali penggemar sepak bola di Indonesia. Inilah yang membuat sepak bola Indonesia semakin maju. Dua pemain Abroa dipastikan absen membela timnas Indonesia untuk melawan Tanzania pada laga uji coba. Timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Mei 2024. Laga uji coba ini sebagai persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sintayong akan melawan Irak pada 6 Juni 2024, setelah itu menjamu Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk 3 pertandingan di atas, Sintayong memanggil 22 pemain. Akan tetapi 2 pemain Abroa dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia saat melawan Tanzania. Pertama, ialah Jay Itzes. Ia juga akan absen saat melawan Irak. Jay Itzes absen lantaran masih membela Venezia FC di laga final playoff untuk promosi ke Serie A melawan Cremonese. Laga Venezia FC melawan Cremonese bakal digelar 2 leg pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Terkait Jay Itzes, karena dia masuk final playoff promosi Liga Italia, mungkin baru akan sampai di Jakarta pada 5 Juni, kata Sintayong. Untuk 6 Juni pada pertandingan melawan Irak, dia tidak akan bermain, ujarnya. Pemain kedua yang absen melawan Tanzania ialah Justin Hubner. Justin Hubner masih akan membela Cerezo Osaka saat melawan Kyoto Sanga pada 1 Juni 2024. Sehingga Justin Hubner baru tiba di Indonesia pada 2 Juni. Justin akan datang ke Indonesia setelah bermain di J-League tanggal 2 Juni, tuturnya.